Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua, salam sejahtera, dan tetap semangat. Masih dengan saya Bung Ropan dan kita akan berbicara ya menjelang laga yang akan berlangsung pada dini hari nanti, Kamis dini hari waktu Indonesia bagian barat atau Rabu waktu setempat di Eropa. Ini lanjutan beberapa pertandingan yang akan dimainkan di UCL ya, di match day kedua. Dan dari serangkaian mungkin ada 9 laga ke depan untuk bertarung di sini, saya hanya bisa melihat ada 2 pertandingan yang menarik. Ya. Pertama, bagaimana Manchester City menjamu Borussia Dortmund. Kedua adalah Madrid menjamu RB Leipzig. Nah, dua-dua tim unggulan ini bermain di kandang. Lebih dulu saya akan mengawali dengan Manchester City. City ini untuk yang kelima kali nantinya mereka bermain di Etihad, ya, menghadapi Dortmund. 4 kali pertandingan sebelumnya mereka mendominasi, 2 menang, 1 imbang, dan 1 kali kalah. Itu hanya gambaran saja. Nah, pertanyaannya apakah pertandingan kelima ini bukan City? Kalau bicara City, ya pasti diunggulkan, pasti difavoritkan untuk bisa menang. Bahkan presentasinya 60-40 untuk City. Tinggal kita melihat apakah Dortmund ketika melawat ke Etihad ini mampu untuk bisa, jangankan menang, 1 aja poin hasil seri mereka dapatkan. Bisa nggak bagi pasukan Edin Terzic ini? Saya masih bisa melihat ada tanda tanya besar di sini. Apalagi mereka sudah kehilangan seorang Erling Haaland yang mereka jual ya dengan opsi pelepasan mereka 60 juta euro saat itu, dan Erling pergi ke City dan kita bisa melihat bagaimana dia terbang tinggi bersama dengan Manchester City ya. Ketika di Dortmund aja dia luar biasa, 86 gol dari 89 penampilan. Nah, sekarang ketika dia tampil, dia sudah secara keseluruhan sudah mencetak 12 gol di semua pertandingan ya. Termasuk juga di IPL dengan 10 gol dan 2 gol ketika melawan Sevilla saat City menang dengan 4 gol. Jadi betapa menyeramkan ini, menakutkan dengan seorang Erling Haaland, pemain nomor 9 yang ada di depan. Ya, didukung oleh pemain-pemain hebat juga. Pasti teman-teman juga tahu bagi pendukung City, tidak diragukan lagi ya, dengan bagaimana keberadaan pasukan Pep ini yang sekarang semua bertugas untuk bisa memberi suplai bola, memberi makanlah kepada seorang Erling Haaland. Dan selalu dia sangat cepat, bola atas, bola udara juga unggul, kecepatan dia, bagaimana timing dia bisa berada, tembakan kaki kiri dan kaki kanan itu sama kuatnya. Jadi ini yang kita akan tunggu menghadapi mantan klubnya. Dan pasti mungkin Mats Hummels dan kawan-kawan mungkin bisa mengetahui ya cara bagaimana untuk menjinakkan seorang bomber ini ya, orang predator yang sangat berbahaya sekali. Tapi kan ini berbeda ya, berbeda sekali karena Haaland itu ditunjang oleh pemain-pemain yang sangat berkualitas di semua lini. Ya, kalau kita bisa lihat, saya ambil dari tengah aja. Walaupun mereka tanpa Ilkay Gundogan, mantan juga pemain Dortmund, ya, mereka masih punya Bernardo Silva, Rodri, ada KDB. Ini bagus sekali. Ada Grealish, Foden di depan. Ya. Dengan ada Erling Haaland. Mereka boleh kehilangan Gabriel Jesus, boleh kehilangan Sterling. Ya. Tapi tidak ada pengaruh sama sekali buat City. City adalah City dan tetap kuat. Ya. Di belakang mereka sudah ada juga Sergio Gomez. Ya, yang mereka sudah datangkan untuk bisa mengisi posisi kiri. Di saat Kyle Walker cedera, mereka masih punya pemain yang bisa digeser. Cancelo bermain di kanan. Jadi memang masih terisi. Masih kuat. Mau Aymeric Laporte cedera, John Stones cedera, mereka sudah mendatangkan seorang Akanji. Ini juga mantan pemain Dortmund. Jadi menarik pertandingan di Etihad nantinya, di mana Dortmund sudah kehilangan paling tidak 2 pemain terbaik mereka, 1 di lini depan dan 1 di belakang, yang sekarang akan menjadi lawan mereka. Ya. Dan saya pikir Akanji kalau bermain di belakang berpasangan dengan Ruben Dias, ini sudah tahu bagaimana cara untuk menjinakkan Marco Reus yang ada di Dortmund, Julian Brandt yang akan bermain di sana, ya. Dan termasuk juga gelandang sahabat dari seorang Erling Haaland, Jude Bellingham, ini pemain tim nasional Inggris yang diburu oleh Liverpool pada musim depan, dan dia akan menjadi pemimpin saya pikir di tengah, pemain muda yang sangat bagus. Pasti akan bahu-membahu dengan Julian Brandt, ada Özcan yang akan bermain di sana. Sayang memang tanpa Mahmoud Dahoud yang mengalami cedera. Tidak ada Thorgan Hazard juga yang sedang cedera. Kalau ada pemain-pemain ini kan akan jauh lebih bagus Dortmund ketika datang ke Etihad. Jadi mau tidak mau bagi Edin Terzic ya dia bisa memainkan pemain yang ada dengan kemampuan yang ada. Jangan sampai Brandt cedera atau Reus cedera akan lebih berbahaya. Karena kekuatan di bench mereka tidak seimbang, tidak sekuat dengan starting 11 Dortmund. Apalagi yang mereka lawan adalah tuan rumah Manchester City yang peluang untuk menang terbuka besar. Saya bisa katakan di sini memang
Herlin pasti akan mencetak gol. Paling tidak 1 gol yang bisa diciptakan. Bahkan bisa lebih. Bisa 2 gol ke gawang Meyer, punya gawang dari Dortmund. Nah, kepergian juga Akanji di sini, ya mau tidak mau bagi manajemen Dortmund harus cepat-cepat mengganti Schlotterbeck, pemain tim nasional Jerman yang dipersiapkan oleh Hansi Flick ke Qatar. Ini akan mengisi untuk bisa berpadu dengan Mats Hummels. Mereka masih punya Meunier, pemain tim nasional Belgia akan mungkin bisa bermain di kiri atau di kanan Meunier. Dengan Guerrero yang bisa bergantian sebagai seorang fullback. Tergantung dari Edin Terzic untuk bisa menempatkan ini. Apakah Guerrero juga bisa bermain di kanan, Meunier juga bisa isi di kiri. Tapi yang pasti mereka harus disiplin. Bukan jaga daerah aja, tapi jaga orang. Berbahaya. Kecepatan Erling Haaland ini sangat kuat sekali. Bagaimana sundulan kepala main bola atas dia juga bagus. Kaki kiri, kaki kanan juga oke. KDB pasti akan banyak memberikan umpan-umpan sangat terukur. Termasuk dengan Foden, Grealish, dengan Bernardo Silva, Rodri juga. Ini yang menarik dalam duel ini. Bagi Terzic dan Dortmund pasti akan lebih banyak menunggu untuk counter attack. Mereka tidak mungkin. Kalau bermain terbuka selesai tentunya. Apalagi mereka tandang saat ini. Ya, walaupun mereka sudah menang dalam pertandingan pertama melawan Copenhagen, tapi itu tidak bisa menjadi ukuran bagi Dortmund di saat mereka berkunjung ke Etihad. Itu tadi saya pikir kedalaman skuad bagi City itu jauh, ya, bagus sekali dibandingkan dengan Dortmund. Makanya bagi Dortmund kalau menang itu sangat luar biasa. Ya. Tetapi bagi mereka cukup aja dengan imbang. Ini bagus kalau mereka bisa dapatkan juga. Karena kan pasti semua akan mengunggulkan City dan wajar saya pikir. Pantas bagi Pep Guardiola. Untuk belum lagi yang datang dari bench masih bagus-bagus. Mereka masih punya Riyad Mahrez dan Gundogan yang mungkin masih bisa dimainkan sebagai super sub di babak kedua ketika di babak pertama sulit mereka untuk bisa memenangkan pertandingan di 40 menit pertama untuk mencetak gol, ya pasti ada opsi-opsi lain yang akan dilakukan. Plan B yang akan dimainkan oleh Pep Guardiola. Ya. Terzic akan bekerja keras, saya pikir, memutar otak bagaimana di saat timnya untuk bisa paling tidak jangan sampai kalah di sini. Karena sebelum mereka ke sini kan mereka dihajar oleh Leipzig dengan 3-0 di Bundesliga akhir pekan. Dan ini juga memukul buat mereka ya. Di saat mereka berjalan untuk menuju ke Inggris, tepatnya di kota Manchester. Dan kita akan tunggu nantinya dengan kemampuan seorang Erling Haaland di mana dia bertemu dengan mantan rekan-rekannya, karena Erling Haaland ini kan bermain 2,5 musim di Dortmund sebelum pergi ke Manchester City, dan pasti menakutkan kalau dia di dalam kotak penalti. Ini berbahaya sekali, ini sangat tajam keberadaan seorang Erling Haaland. Nah, bagaimana dengan juara bertahan Real Madrid? Mereka akan bermain di Santiago Bernabeu menghadapi klub Jerman lainnya, RB Leipzig. Leipzig sedang bagus memang. Saya katakan tadi kan mereka mengalahkan Dortmund di Bundesliga dengan 3-0. Tapi mereka dihantam di matchday pertama oleh Shakhtar Donetsk dengan 1-4. Dipermalukan sama sekali. Saat sekarang mereka bertemu dengan tim pemegang gelar 14 kali juara di UCL. Berat untuk menghadapi pasukan Don Carlo. Itu saya katakan, posisi mereka sama seperti Dortmund. Imbang aja itu sudah bagus. Jangankan menang ya. Kalau menang ini sudah luar biasa bagi Leipzig. Tapi Leipzig tetap harus tenang, ya, harus bisa mereka bermain dengan disiplin tinggi, menghadapi kekuatan dari pemain-pemain Madrid. Katakan kalau Madrid tanpa Benzema pun, mereka masih punya ya Vinicius Junior, ada Rodrigo di sana. Eden Hazard juga sudah mulai dimainkan. Tapi kalau Don Carlo bermain dengan 4-3-3-nya, saya pikir 3 di depan itu, selain Vinicius Junior dan Rodrigo masih ada Federico Valverde yang akan ditampilkan. Termasuk di tengah. Di tengah itu apalagi sangat kuat. Tidak terpengaruh sama sekali dengan kehilangan Casemiro yang pergi ke MU. Mereka masih punya pemain yang bagus. Toni Kroos, kemudian ada dengan Modric di sana yang sangat berpengalaman. Ada pemain muda juga Aurelien Tchouameni. Juga di backup dengan luar biasa oleh Edouard Camavinga. Ya. Jadi ini bagus. Di kiri mereka masih punya Mendy. Ya. Kemudian ada Carvajal di kanan untuk bermain dari sisi flank ini sebagai fullback. Ya, tinggal back tengah ini, siapa yang akan dimainkan lebih dulu? Saya pikir Rudiger akan turun untuk bermain bersama dengan Alaba. Ya. Walaupun mereka masih punya Militao, tapi saya pikir ini kesempatan bagi Rudiger untuk bisa bermain. Dengan penjaga gawang adalah tetap Courtois. Nah, dari sini nama-nama ini yang saya sebut aja sudah menakutkan sekali. Sangat kuat, apalagi di kandang. Madrid dengan 5 kali menang dari 5 pertandingan di La Liga sudah membuktikan kan, mereka itu stabil. Luar biasa ini. Bahkan 3 pertandingan tandang awal mereka disapu bersih oleh mereka tanpa pernah imbang. Bagus sekali.
Dan mereka memulai laga pertama matchday di grup F dengan menang 3 gol di laga pertama mereka. Jadi saya rasa presentasi juga mereka 60-40 di tangan untuk mereka bisa memenangkan pertandingan. Namun bagi lini belakang Madrid tetap harus berhati-hati. Mereka sekarang sudah mendapatkan seorang Timo Werner yang dilepas dari Chelsea. Bagus, ya masih ada Werner di depan. Harus dikontrol dengan Szoboszlai. Ini pemain dari Hongaria yang juga ada di depan. Ada pemain gelandang yang bisa mengatur ritme permainan, Emil Forsberg. Ini juga pemain sangat baik. Satu pemain depan juga yang berbahaya dari Leipzig adalah Christopher Nkunku. Ini juga pemain yang sangat cepat dalam kotak penalti. Jadi tetap harus berhati-hati lini belakang bagi Madrid. Dan saya rasa Don Carlo atau Carlo Ancelotti tahu apa yang dia harus lakukan dengan tim asuhannya untuk menjinakkan Leipzig. Dan 3 poin itu menjadi harga mati buat mereka ketika mereka bermain di kandang. Jadi kita akan nantikan hasil pertandingan di Kamis ini hari. Apakah Madrid bisa meraih 3 poin atau mereka gagal dengan Leipzig bisa mencuri paling tidak hasil imbang di sana. Walaupun ini juga terasa sangat berat. Sama dengan halnya juga misi dari Borussia Dortmund ketika datang ke Etihad. Ya, untuk bisa bagaimana mereka bisa mendapatkan 1 poin. Yang itu juga memang sulit untuk mereka lakukan. Tapi dalam sepak bola, semua bisa terjadi. Oke, sampai di sini pembahasan saya dengan 2 tim yang akan bertanding di antara beberapa tim yang akan turun. Karena ini tim-tim favorit seperti City dan Madrid. Ciao.